Kenalkan, nama saya Grace Azanovira Ratumbanua. NIM saya 1906056049. Saya dari Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sustainable aquaculture. Kita melihara orang bergantung pada protein akuatik untuk memenuhi asupan konsumsi. Seafood terkapital tumbuh 1,5%. Pertumbuhannya protein air atau seafood adalah salah satu sektor makanan yang tumbuh paling cepat diperdagangkan dan menjadi hal yang paling penting bagi miliar orang. Pemasukan seafood global ini dihasilkan dari pengungkapan dan budidaya ikan, baik itu dari penangkapan dan budidaya perairan, sungai, danau, dan laut yang merupakan penyumbang sektor pasokan seafood global. Populasi manusia diperkirakan akan mencapai 9 juta miliar orang pada tahun 2050. Semakin banyak populasi manusia, maka akan semakin banyak permintaan makanan dan sumber daya. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya peningkatan sumber daya hayati perairan untuk memenuhi pasokan seafood global. Peran penting perairan di dalam memberikan sumber daya hayati, sungai dan laut akan terus menyediakan sumber makanan penting. Namun, kondisi lingkungan perairan sudah tegang. Peningkatan manajemen perikanan di banyak daerah dan beberapa penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan praktek di tempat lain akan membatasi jumlah seafood yang bisa kita dapatkan dari mancing saja. Jadi, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan seafood seiring perkembangannya populasi manusia? Aquaculture yang menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah ini, yang melibatkan penanaman atau pembibitan dan panen ikan, krustase, rumput laut, dan kerang secara terkendali, yang jika dilakukan secara berkelanjutan maka akan memenuhi permintaan seafood di lingkungan. Cefas memonitor dan mempelajari ekosistem perairan dan mengeksplorasi interaksi antara lingkungan, perikanan, dan aquaculture, sehingga seafood dari sumber apapun dapat menjadi lebih berkelanjutan. Cefas menyarankan pemerintah dengan dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung hubungan antara manusia dan air, yang mungkin contohnya adalah termasuk cara-cara untuk memproduksi protein dari aquaculture yang secara signifikan dapat mengurangi jumlah ruang laut yang dibutuhkan. Adapun fokus lainnya adalah meningkatkan budidaya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Aquaculture menjadi hal penting untuk memakmurkan nasional dan juga memberi makan pada dunia. Perencanaan aquaculture pada masa berkembang dan industri menghadapi beberapa tantangan. Salah satu hambatan utama untuk berkelanjutannya aquaculture adalah penyakit-penyakit yang berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian ekonomi dan merusak rantai pasokan. Meminimalkan dampak penyakit membuat kita lebih dekat untuk mewujudkan produksi berkelanjutan dari sektor ini. Karena kurangnya data dan penelitian skala saat ini, dampak penyakit pada aquaculture global dianggap besar tetapi tidak diketahui. Cefas adalah pimpinan global di bidang akuatik dalam kesehatan hewan yang ditunjuk oleh OIE sebagai pusat kolaborasi di bidang ini. Cefas bekerja dengan mitranya di beberapa masalah berkelanjutan yang paling mendesak yang dihadapi oleh industri aquaculture lebih lanjut.